Selamat datang di Laci Kiri, lagi ceritain kisah misteri. Setiap tempat mempunyai energinya masing-masing, termasuk area tempat tinggal. Bisa saja terjadi interaksi dengan yang tinggal di dalamnya, tapi bisa juga terjadi interaksi dengan mereka yang berkunjung. Sama halnya seperti yang dialami oleh Kika, teman dari istri saya, di saat dia berkunjung ke rumah saya, yang akan diceritakan secara langsung di Laci Kiri berikut ini. Baik, saat ini di Laci Kiri sudah ada Kika. Kika ini ada bisa dibilang salah satu sahabat dari istri gua yang memang mengalami sebuah pengalaman ketika lagi main ke rumah gua, ya kan? Ini sebelum pandemi waktu itu ya kejadiannya. Udah lama banget Ya, ya. jadi sebelum pandemi kan. Tahun lalu ya? Enggak dong, 2019 atau 2020 awal. 2020 Awal. Kayaknya 2020. Sebelum pandemi pastinya kan. Jadi waktu itu Kika berkunjung ke rumah gua. Dan kebetulan di saat itu ternyata terjadi sebuah interaksi dengan bisa dibilang nggak tahu ya sosok penunggu atau energi yang ada di rumah atau gimana. Tapi gue baru tahu kejadiannya adalah setelahnya, besoknya. Jadi mungkin ambil diceritain nih, kita ngobrol. Waktu itu kita awalnya ketika lu nyampe, kita ngobrol di area depan. Iya. Ngobrol bertiga kan. Gitu. Lu, Eva, gua ngobrol. Habis itu Ya masih ngobrol. Gua disajikan somai sama saya kan. Ya ngobrol-ngobrol nggak sadar sampai jam 8, mesti jam 8:30 tuh. Anak-anak minta ditemenin tidur sama gua. Iya. Ya. Terus ngobrol sama Eva. Nah, gue tinggal berdua sama Eva. Ya. Gue ngobrol sama Eva. Terus Eva duluan apa gue yang duluan yang ngeliat? Tuh, oh ya Eva duluan. Itu Niko. Oke. Lu keluar tuh. Dari area sebelah kiri. Ya. Lu nutup pagar yang dari ini. situ, ya. Nggak tahu lu. Oh iya tuh. Yang gue lihat merinding gue. Gue ngelihatnya lu nutup pagar. Abis itu udah kan gue ngobrol lagi sama si Eva kan. Gue ngobrol lagi. Nggak lama, mana sih Niko? Gue nanya sama Eva, mana Niko kok nggak datang? Gue bilang gitu kan. Terus nggak nyampe kesana, jauh banget perjalanan. Nggak tahu tidur lagi kali atau anak-anak apa ya si Eva bilang, karena udah lama gue agak-agak lupa. Iya. Terus udahlah pokoknya ngobrol sampai akhirnya gue pulang. Itu jam berapa waktu itu? Gue sekitar jam 1. Ya sekitar jam 1-an gue pulang dari sini. Ya Niko nggak keluar, Pak. Oke, gue pulang, gue bilang gitu kan. Gue pulang udah. Next day-nya, besok barulah paginya. masuk WhatsApp dari Eva. Nah, itulah. Jadi ini gue ceritain versi sisi gue dulu kalau gitu. Tadi lu udah versi lu kan? Versi sisi gue. Jadi waktu itu lu main ke rumah, nyampe itu mungkin sekitar let's say jam 7-an, kayaknya udah after maghrib, ya kan? Betul. Abis itu kita ngobrol di area depan bertiga, gua, lu, Eva, sambil ngobrol. Kalau nggak salah bawa gitar juga, main-main kan, nyanyi-nyanyi kan? Sempet. Iya. Abis itu anak-anak karena waktu itu harus tidur cepet, besoknya masih sekolah, manggil lah, minta ditemenin tidur. Jadi gue akhirnya nemenin tidur buat anak-anak. Eva masih ngobrol berdua, ya kan? Nah, pada saat gue ngobrol berdua, Eva ngobrol berdua sama Kika, gue di kamar, kemudian anak tidur. Kejadian sebenarnya di saat itu tiba-tiba menjelang malam, Kika sama Eva ngelihat ada gue keluar dari gerbang seperti menuju ke arah sana. Dan itu jelas banget, gue inget lu pakai tangan buntung, baju ya, kutung basket rumah, ya, baju kutung rumah gue lah. Sama celana basket ya. Baju rumah gue. Padahal jelas banget itu lu. Nah, yang terjadi, gue pada saat nemenin anak-anak tidur, gue ketiduran.
Gue ketiduran. Besok paginya Eva nanya sama gue, kamu kemarin kok nggak jadi nyusul ke kolam? Enggak, gue ketiduran. Gue bilang gitu kan. Tapi aku sama Kika ngeliat loh, kamu tuh lagi mau ke arah sana, lagi keluar dari pintu rumah. Gue bilang, enggak, gue ketiduran. Makanya di situ Eva WhatsApp lo. Iya, WhatsApp gue bilang, Kika, kenapa Pak? Tahu nggak lo, apaan sih? Yang semalam itu Niko ternyata nggak keluar katanya dia. Serius lo, gue kan langsung serius. Iya itu Bu, katanya dia tidur dan yes, gue ketiduran, udah full ketiduran. Dan terus Eva bilang, nggak tahu ya bokap lu ngelihat dari jendela, ngelihat gua sama Eva ngobrol sama ada lu di situ. Bertiga. Jadi abis kelar gitu ngobrol sama Eva, ngobrol heboh lah di depan. Gue ngobrol sama Eva heboh. Kenapa? Iya, gara-gara semalam Eva sama Kika ngeliat gue lagi keluar gerbang, padahal gue ketiduran. Bokap gue nyeletuk, lah jam 11 gue ngeliat ada lu bertiga masih ngobrol, sedangkan gue tidur. Makanya itu gue langsung serius. Sejak saat itu Kika jarang banget mau main ke rumah gue. Bener, ya bener kan? banget. Karena dia takut. Bener ya kan? banget. Tapi ya itu dia, mungkin gue nggak tahu. Tapi itu nggak sih, maksudnya pengalaman lo yang berhubungan dengan hal-hal di luar logika, itu aja atau sebelumnya pernah? Atau setelahnya pernah? Seumur hidup gue baru ini gue yang ngelihat kalau masalah dunia kayak begitu banyak orang bilang memang ada. Tapi gue di Indonesia kita tinggal pasti banyak. Tapi gue makanya gue sampai bilang sama gue nanya, serius lu Pak, Niko nggak keluar? Iya, Niko nggak keluar, katanya dia ketiduran. Iya. Dan ditambah lagi bokap lu juga pun katanya ngeliat. Tapi kan kalau misalnya logikanya, kalau gue mau ke arah tempat lu berada, gue nggak keluar dari akses gerbang situ. Karena akses gerbangnya akan lebih dekat. Iya. Gerbang kecil. Iya, yang kecil ada tuh. Iya kan? Iya, lu ke situ. Jaraknya lebih dekat, tapi gue ngambil arah situ yang lu lihat lalu dari arah situ. Sedangkan gue jarang banget lewat situ sebenarnya. Jelas-jelas itu lu banget. Nah itu dia. Ya tapi satu pembelajaran bahwa ya kalau menurut gue di setiap lokasi pasti punya energinya. Di rumah pun, di rumah siapapun pasti ada energinya. Ya kan, mungkin di rumah teman-teman juga ada energinya, cuman bisa saja terjadi interaksi dengan kita, bisa juga tidak terjadi interaksi sama sekali dengan kita, tapi interaksi dengan orang-orang yang datang ke rumah. Meskipun dalam hal ini bisa dibilang sampai dengan saat ini, itu adalah satu-satunya kejadian yang berhubungan dengan orang rumah. Di rumah, maksudnya orang-orang rumah di sini, cuman itu doang satu-satunya sekali kejadian yang bisa dibilang aneh. Sebelumnya nggak ada dan sampai saat ini nggak ada lagi. Mengenai energi yang ada di area rumah gua. Bersama Kika, terima kasih udah menceritakan pengalamannya. Ya mungkin juga sebenarnya dia cuma main nunjukin dia ada di sini. Kebetulan ngambilnya sosoknya gue, ya kan. Tapi mungkin juga sebenarnya dia pernah mengambil sosok lain, kita juga nggak tahu. Tapi sekali lagi buat teman-teman, kalau misalnya punya pengalaman, entah itu mengalami pengalaman-pengalaman interaksi dengan makhluk tak kasat mata, ataupun juga makhluk astral, ataupun energi, yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, entah itu di rumah lu, atau seperti Kika ketika berkunjung ke rumah temennya, silakan share di kolom komen atau bisa juga cerita melalui email ke kontak.nikooliver@gmail.com. Terima kasih sudah menikmati Laci Kiri, kita ketemu di Laci Kiri berikutnya.